Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita sambil kita menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini kehadiran kita dalam peribadahan ini, Tuhan pasti bangga ke kita, mau menyenangkan hati Tuhan. Saya sapa kita semua dengan Shalom Alaikum. Iya, itu berarti dalam hidup kita, apapun tantangan kita hari ini, esok dan ke depan, ya. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. G20 hadir juga. Ketika hadir G20 ada di Pulau Dewata. Tentu nanti itu merupakan satu momen yang indah. Pasti ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang diharapkan adalah tanda-tanda shalom. Alaikum, shalom. Itulah tanda-tanda damai dan sejahtera. Tapi realita yang ada begitu banyak tanda-tanda yang muncul, tanda-tanda zaman. Nah itulah yang nanti kita akan lihat dalam bagian firman-Nya. Siapkanlah firman Tuhan. Saat ini ada 2 perikop yang ditetapkan secara sinodal. Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 dan Lukas 21 ayat 5 hingga ayat 19. Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 dan Lukas 21 ayat 5 hingga 19. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Sukacita, syukur, membahana di tengah-tengah persekutuan ibadah kami di hari Minggu, hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kuduskan. Kami luangkan waktu, kami tinggalkan segala kegiatan-kegiatan kami di rumah, di tempat kerja di mana kami ada dan berada. Kami saat ini ada dalam persekutuan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan karena Tuhan yang
layak untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Saat ini saat yang tepat juga kami mau membaca, kami mau merenungi firman Tuhan. Tolonglah kiranya kami supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca saja, tetapi kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kembali. Yang sudah buka Alkitab, pasti Alkitabnya terbuka sehingga hati kita terus terbuka menerima kebenaran firman-Nya. Perjanjian Lama dalam Injil Lukas, dalam Yesaya, ya. Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 dan Perjanjian Baru Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Pertama kita perhatikan Yesaya 65 17 hingga 25 Perjanjian Lama. Kalau kita sudah menemukan, saya akan ajak kita bersuara membaca. Saya akan membaca ayat yang agak keluar tampilannya dan yang ke dalam tampilannya dibaca oleh semua kita yang bawa Alkitab, apa terlebih yang ada pakai mic-nya supaya bisa direlay dengan siaran online ini. Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25. Penuh konsentrasi, hendaklah kita perhatikan bersama. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak. Dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem. Dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan. Dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Tuhan dimuliakan dengan bagian perikop pertama, Yesaya 65 ayat 17 hingga 25, dan mari kita arahkan perhatian kita perikop kedua dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai pada ayat 19. Saya akan mengajak kita berkonsentrasi lagi supaya kita akan membaca sesuai peran. Ada peran narasi atau narator, nanti saya, dan peran Yesus, dan ada nanti peran yang lainnya. Saya silahkan kita bersuara. Mari
butuh konsentrasi. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya semua yang bawa Alkitab bersuaralah membaca. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dari apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah tiba. Jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci, tetapi semua orang, saya ulangi, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, generasi muda yang boleh hadir pada saat ini, kita bersama terhimpun dalam suasana bagaimana kita mau memuliakan Tuhan. Kita menyembah Dia, dan saat ini dalam suasana kita mau menerima sabda Allah itu, supaya sabda Allah itu terus terpancar, ya, dan terus memancarkan sinarnya, sinar kasih Tuhan.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian perikop ini, maka kita harus memperhatikan juga dari Yesaya pasal 65 ayat 1 sampai pada pasal 66 ayat 24. Cukup panjang ya. Kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Allah yang berfirman pada kesempatan yang luar biasa yang dimana disampaikan oleh Yesaya sebagai penyambung lidah Allah. Dari sini kita menjumpai ada pemisahan yang besar. Pemisahan yang pasti ini akan dinyatakan, oh ini yang betul-betul. Ini yang nyendak betul-betul dalam hidup ini, bagaimana dalam kehidupan dia mau menyebut dirinya orang beriman. Yang menyebut dirinya beriman tetapi dia tidak melakukan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dititahkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di sini, pemisahan yang besar itu ketika ini terjadi jauh daripada mengakhiri bagaimana dalam kehidupan ini kita melihat ada sinar terang yang muncul, dia bersifat sangat umum. Ya, sangat umum. Kemudian di pasal ini memang tidak segan-segan dia mempertajam pertentangan antara gelap dan juga antara terang, yang memisahkan seluruh hak istimewa yang ada. Satu akhir yang ditunjukkan itu setajam yang terdapat kalau kita lihat dalam bagian Alkitab. Perhatikan dalam kitab Wahyu misalnya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dari perikop ini. Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25 dikatakan bahwa langit dan bumi yang baru ini kalau kita lihat yang baru ini digambarkan dalam seluruh perkataan-perkataan yang ada ini tentang juga yang lama itu hanya satu dikatakan penggambaran yang tanpa kesedihan-kesedihan yang ada pada waktu itu. Tidak ada usaha untuk bagaimana melukiskan jenis yang baru itu yang lain. Nah, itu bisa dipahamin ya, mudah-mudahan bisa ya kita melihat di sini bahwa karena kita lihat di sini lingkungan yang sudah ada, yang kita kenal ya, ini merupakan satu hal yang sangat bersahaja. Sebagian besar ini kesempatan untuk menikmati pekerjaan dari tangan seseorang yang dalam hal ini mau memberikan peluang kepada hal-hal yang paling penting dan paling menonjol dalam bagian ini. Ketika dikatakan ada yang disebut dengan penyembuhan dari penyakit yang lama. Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu ayat 17 bagian B. Ya. Kemudian ada kegembiraan di ayat 18 dan ayat 19. Tolong diperhatikan itu ya. Kemudian kita lihat ada kehidupan, ada hidup yang tentu kita lihat di sini apa yang disaksikan ketika Allah mau menyatakan perhatiannya. Kemudian dengan keturunan-keturunan yang diberkati dengan keturunan-keturunan orang yang jahat. Seperti itu. Ada keturunan yang diberkati dan juga ada keturunan-keturunan yang jahat. Bisa dipahami itu. Jadi kan di dunia ini kalau kita melihat
Ada orang-orang dalam kehidupan ini, dia menunjukkan bagaimana sikap hidup sebagai orang beriman yang betul-betul beriman. Ya. Tapi ada yang cuma bertopeng. Ya, hanya dia cuma seremonialnya saja, secara liturgosnya saja, secara liturgi dia menunjukkan sikap bagaimana dia menyebut diri beriman. Tapi dalam prakteknya, dalam kehidupannya tidak sesuai. Nah, ini harus kita hindari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melakukan pemisahan terhadap hal yang seperti ini. Hal penting, mari kita lihat di sini, kita juga memperhatikan, di situ dikatakan umur 100 tahun. Ya. Kemudian dikatakan 100 tahun, di dalamnya ada lingkungan yang harus kita lihat. Ini ya, kalau dikatakan kalau 100 tahun berapa abad itu? Iya, 1 abad. Jadi kalau yang 1 abad itu dikatakan singkat sekali. Kalau kita kan seumur sekian ya, sepanjang. Gitu. Tapi itu masih dikatakan singkat. Kalau Allah melakukan pemisahan. Ya. Pemisahannya excellent, sempurna. Sehingga orang jahat itu tidak akan berkembang lagi. Ya, tidak bisa dia berkembang lagi orang jahat. Kalau memang betul Allah memisahkan itu. Kaitan dengan itulah maka di ayat 25 kita lihat bahwa sesungguhnya ketika orang yang jahat itu sudah tiada lagi menindas orang yang lemah, atau penggoda-penggoda yang ada itu akan tentu sirna dari hadapan yang memisahkan. Itulah Allah sendiri. Sehingga dalam implikasinya yang sesungguhnya kalau kita perhatikan bahwa hal ini terlaksana bukan karena perbuatan-perbuatan manusia itu semata-mata, tapi karena perbuatan dari Allah di dalam Yesus Kristus Sang Mesias. Itu. Nah itu bisa dipahami. Jadi ia yang akan melakukan pemisah. Sang Mesias. Mesias kan artinya yang diurapi. Sama dengan Kristus, artinya yang diurapi. Itu dalam bahasa Ibrani, kemudian kita lihat dalam bahasa Yunaninya, Kristus yang diurapi, sama artinya. Nah, kaitan dengan itulah, maka mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat 38. Di sini dikatakan ada perusakan bait Allah di akhir zaman. Nah, itu. Saudara-saudara, mari kita lihat. Di situ nasib bait Allah memang tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana tanda-tanda akhir zaman yang terjadi dan juga bagaimana nasib dari para murid, orang-orang yang mengikut Yesus. Jangan takut. Saya harus katakan ini. Kalau pendeta lain mungkin dia tidak akan sampaikan, tapi saya harus katakan karena ini eksegesenya. Ya. Supaya dalam kehidupan ini ketika kita melihat di pasal 21 ayat 5 sampai ayat 7 ya, itu dinyatakan bahwa sama seperti kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang berarti ada orang Yahudi, bahkan ada para murid yang hingga saat ini mengagumi. Ya, kita juga mengagumi, betul arsitektur ya, bahkan ada yang sudah sempat ke Yerusalem ya, mengagumi arsitektur bangunan yang ada sangat megah dan sangat perlente itu dari bait suci yang waktu itu dikerjakan dibangun oleh Herodes, yang dalam hal ini Yerusalem itu tempat juga menjadi pelayanan Yesus di Yerusalem.
Tapi Yesus dia tidak ikut memuja-muja itu. Perhatikan di situ. Adakah Yesus memuja-muja itu bait Allah? Ada? Tidak. Ya, jangan salah mengerti nanti kita. Yesus dia memuja-muja bagaimana keagungan daripada arsitektur yang ada. Melainkan, mari kita lihat di situ, ketika Yesus melihat hal ini, dia gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk membuat, untuk menyatakan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Nah, itu ya. Maaf, jangan supaya konsentrasi kita ya. Jadi bait Allah itu dikatakan akan diruntuhkan, yang dalam hal ini sampai rata tanah ya. Kemudian murid-murid menanyakan kapan hal ini terjadi dan tanda-tanda apakah yang akan muncul bahwa hal itu sudah terjadi. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka. Dengan mengemukakan pertanyaan yang mereka ajukan dalam hal seperti ini ya, pembicaraan yang ada menyusul bahwa Yesus menghubungkan dari apa yang ada ini dengan pemakaian daripada yang terdapat kalau kita lihat dalam Injil Markus. Bisa lihat itu Injil Markus 13 nanti. Jadi ketika kita memperhatikan nasib yang ada bait Allah yang diruntuhkan, kemudian kita juga memperhatikan bahwa ada nasib dari para murid yang pada waktu itu dalam kehidupan ini, perhatikan itu di pasal 21 ayat 12 sampai 19 ya. Ada rentetan kejadian, peristiwa yang terjadi. Ini tidaklah diberikan menurut urutan waktu dan menurut apa yang mau dipahami oleh orang-orang pada waktu itu saja. Tetapi ini satu usaha untuk membuat sesuatu daftar waktu. Ya. Sesuatu daftar waktu yang apokaliptis. Ya. Yang akan terjadi nanti. Apa yang terjadi di balik waktu yang ada ini, nah, yang future. Nah, itu kalau belajar bahasa kan, ada waktu simple present, ada past tense, ada future. Nah, itu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yesus menyatakan bahwa saatnya nanti itu akan terjadi malapetaka bagi para murid itu ketika mereka dalam hidup ini mengalami penganiayaan baik itu dari pihak orang Yahudi juga orang Romawi, supaya kelihatan di sini satu hal yang memang terjadi bencana yang merupakan suatu kesempatan untuk boleh bersaksi. Nah, itu. Terkadang kan kalau kita mengalami bencana, kita jadi apa? Kuai. Kalau orang Manado bilang apa? Kuai, tak, cibubu. Nah, mar. Nah, itu kalau orang Manado bilang mar. Ini kesempatan seperti ini harus digunakan, bersaksi. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dikatakan di situ apa? Para murid tidak usah khawatir, tidak usah cemas menghadapi berbagai tantangan yang ada seperti ini. Sebab apa? Sebab pada saat krisis besar yang terjadi itu, Yesus sendiri akan mengilhami para murid untuk memberikan kesaksian yang gagah berani dan tidak dapat dibantah. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah pejuang-pejuang iman yang memang betul-betul beriman, tidak setengah hati. Kata?
jadi pejuang-pejuang iman, bersaksi bagi Kristus. Sehingga ketika penganiayaan itu terjadi, itu datang dari kaum keluarga sendiri. Nah itu, sudah terjadi ini. Ya. Perhatikan itu kesaksian-kesaksian yang ada, yang betul-betul merupakan kesaksian dari saudara-saudara kita, ya. Tantangan yang justru dihadapi adalah dari keluarga, ya. Begitu juga sebagai seorang hamba Tuhan ketika katakanlah kalau saya lebih banyak dalam hal ini melayani jemaat. Terkadang keluarga saya, istri saya sendiri saya kurang perhatikan. Nah, itu. Tapi saya harus menyatakan kebenaran ini. Nah, itu. Ini tantangan yang sangat luar biasa berat itu dari kaum keluarga. Dan juga perhatikan nanti ada sahabat-sahabat juga. Dan ini akan membawa orang pada apa yang disebut kemati-martiran. Bisa dipahami itu kemati-martiran? Itu mati teraniaya karena Injil. Karena tantangan itu bukan cuma dari luar saja, tetapi juga dari dalam. Itu tantangan berat loh, ya, harus dihadapi. Nah, selanjutnya, ketika dengan kemati-martiran dan juga kebencian, yang pasti kebencian yang sangat umum muncul itu. Karena apa? Kita menyaksikan kabar baik, kita menyaksikan evangelion itu. Kita mau menyatakan ya di atas yang, ya tidak di atas yang tidak. Banyak orang jengkel biasa. Oh, Pendeta Syahrul ini tidak mau diajak kompromi. Iya, harus begitu. Jangan mau diajak kompromi untuk hal-hal yang salah. Harus kita kalau berkompromi, kompromi yang untuk kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kita. Mari kita lihat di sini bahwa semua orang yang ada di dalam Yesus Kristus dalam hidup ini akan dilindungi oleh tangan Allah. Amin. Betul-betul. Ya. Nah, ini generasi muda, tim musik yang ada. Ya, PNK juga muda ini. Ada yang tua tapi tapi tetap muda kan. Kalau 1 abad tadi masih muda ya. Kalau dipisahkan itu yang jahat-jahat itu dengan masuk kepada yang baru yang dibuat oleh Tuhan. Nah itu. Masih muda belia kita ini. Apalagi saya mungkin masih TKK, taman kanak-kanak. Gitu. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari dalam hidup ini tak usah khawatir, tak usah cemas apapun yang terjadi. Dalam hidup ini mungkin kita menghadapi derasnya arus ya dalam kehidupan ini. Walaupun derasnya arus kehidupan ini, jangan sampai kita terbawa oleh arus yang ada. Justru dalam kehidupan ini kita harus tetap kuat. Jangan seperti di mana itu. Ada satu keluarga meninggal dunia karena dia tidak makan. Ya, padahal rumahnya perlente loh kalau kita lihat itu di berita toh. Ada yang melihat berita itu? Iya. Jangan sampai jemaat GPID, Getsemani, Maesa Palu ada yang meninggal karena satu keluarga tidak makan. Halo? Mari kita saling peduli. Saling peduli dan hidup kita. Jangan cuma untuk diri kita sendiri. Amin. Kalau kita mau dipisahkan seperti tadi. Kita hidup dalam kebenaran yang dari Tuhan. Bukan kebenaran untuk pembenaran diri. Beda kan itu? Beda. Kebenaran yang dari Allah itu yang memerdekakan kita. Sehingga dimanapun kemanapun kita pergi,
kita selalu dilindungi oleh tangan Allah. Dan apapun yang terjadi atas kehidupan kita, kita tetap bertahan setia sampai kesudahan dan akan memperoleh hidup kekal. Amin. Jangan kita cuma di setengah jalan, so putus asa. Tapi mari maju terus, pantang mundur sebagai pahlawan-pahlawan iman. Agar kita mencapai goal itu. Goal kita kemana? Itulah masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan akan menolong kita supaya dalam kehidupan kita, kita terus setia sampai akhir dalam menunaikan segala tugas tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus itu akan senantiasa menjadi maha guru dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya yang hidup dewasa ini. Bahwa di dalam dan bersama Yesus Kristus Sang Guru Agung itu, kita akan terus menyaksikan betapa besar kasih Tuhan. Dan kita terus mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah mata kita bukan cuma mata kita secara jasmania saja, tapi mata iman, mata hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Sehingga hidup kita serahkan kepadanya dalam bimbingan masuk rencana bagaimana kita hidup dalam kerajaannya. Amin. Iya, ikuti dia terus menurut kehendaknya. Senangkan hati Tuhan.